Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Tri Rahmania dengan NIM 19060126. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran historis. Yang pertama yaitu serangan terhadap metode klasik. Pemikir klasik mengaku bahwa manusia pada hakikatnya bersifat serakah dan dikembangkan menjadi paham utilitarisme. Namun kaum sejarah berpendapat bahwa motif orang bertindak tidak hanya untuk mencari laba dan kepentingan sendiri, tetapi karena dipengaruhi oleh motif-motif lainnya. Dalam pandangan klasik, perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. Namun hal ini dikecam pemikir sejarah sebab intervensi pemerintah diharapkan mampu membalas proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama. Tanpa campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak akan ada jaminan keadilan sosial. Tokoh-tokoh aliran sejarah yang pertama Frederick List. Buku List yang terkenal adalah The National System of Political Economy, International Trade Political, The German Custom Union. Ia menyerang para pemikir klasik dalam bukunya tersebut karena mengabaikan peran pemerintah. Menurut List, sistem perdagangan bebas dianjurkan kaum klasik hanya cocok bagi negara yang sudah berada dalam pada tahap masyarakat bertani, manufaktur lebih maju dan telah melakukan perdagangan internasional. Untuk memajukan perekonomian, List menyarankan agar pemerintah menyusun berbagai kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan produktif dan kemampuan nasional. Dua sektor utama yang memajukan perekonomian nasional adalah sektor industri dan sektor pertanian. Yang kedua yaitu Bruno Hildebrand. Menurutnya, tiap kelompok masyarakat dalam melakukan tukar-menukar dan berdagang, kelompok-kelompok masyarakat tersebut dapat dibedakan atas tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, tukar-menukar secara in-natural atau barter. Yang kedua, tukar-menukar dengan perantara uang. Tiga, tukar-menukar dengan menggunakan kredit. Pada saat masa ini di negara-negara maju, orang sering melakukan tukar-menukar dengan menggunakan cek dan membeli dengan cara menggunakan katalog dan HP dan telepon. 3. Gustav von Schomoller. Schomoller menekankan perlunya kelenturan dalam perekonomian dan memberi ruang pada pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Hal ini diyakininya tidak pernah terwujud dalam sistem perekonomian yang mengendalikan mekanisme pasar. 4. Werber Sombart. Dalam karyanya Der Modern Kapitalisme, Sombart mengatakan bahwa pertumbuhan masyarakat kapitalis dapat dibedakan atas beberapa tingkatan. Tingkat pertama yaitu tingkat pra-kapitalis, di mana kehidupan ekonomi masih bersifat komunal atau sederhana. 2. Tingkat kapitalisme menengah, di mana kehidupan ekonomi telah memperlihatkan ciri-ciri individualistis. 3. Tingkat kapitalis tinggi, pada tingkatan ini ciri masyarakat mulai menghilang. 4. Kapitalisme akhir ditunjukkan oleh ciri-ciri sikap individualisme yang tinggi. 5. Max Weber. Weber berasumsi bahwa rasionalitas adalah unsur pokok peradaban barat yang mempunyai nilai dan pengaruh universal dalam kehidupan ekonomi. Dapat dilihat bahwa banyak peradaban dalam sejarah yang mengenal pencari laba, akan tetapi hanya di baratlah aktivitas mencari laba diselenggarakan secara rinci. 6. Henry Charles. Dalam Principle of Social Science,
Carey menekankan perlunya diferensiasi industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Suatu negara yang mengandalkan pembangunan pada ekspor produk pertanian adalah tindakan yang bodoh dan merugikan, karena hal ini akan menyebabkan semakin berkurangnya kesuburan tanah dan semakin melemahnya posisi negara dibanding negara lain yang maju pesat. Negara maju mengembangkan produk industri yang lebih tinggi nilai tambahnya. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.